قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan sifat salat Nabi SAW dari pembahasan kitab Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita lanjutkan halaman 147 tentang bacaan dalam salat witir. Salat witir. Pada rakaat pertama Nabi SAW biasa membaca surat Al-A'la. Pada rakaat kedua beliau membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga beliau membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama baca surat Al-A'la. Ini kalau salat witirnya dipilih 3 rakaat, yaitu Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua beliau membaca surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga beliau membaca surat Al-Ikhlas. Terus Terkadang beliau menambah dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. maksudnya pada rakaat ketiga setelah surat Al-Ikhlas tambah dengan surat Al-Falaq dan ditambah dengan surat An-Nas, yaitu jadi penyebutannya surat Mu'awwidzat. Kalau 3 surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas disebut Mu'awwidzat. Kalau 2 surat Al-Falaq kalian An-Nas disebut dengan surat Mu'awwidzatain. Terus Terkadang dalam satu rakaat witir beliau membaca 100 ayat dari surat An-Nisa, yaitu surat An-Nisa surat keempat beliau membaca 100 ayat. Terus adapun pada 2 rakaat sudah surat witir beliau biasanya membaca surat Al-Zalzalah dan surat Al-Kafirun. Taib, ini yang dimaksud jadi ada 2 rakaat setelah sholat witir. Lihat catatan kaki, baca catatan kakinya. 2 rakaat ini riwayatnya tersebut dalam kitab Sahih Muslim dan lain-lain. 2 rakaat ini berarti bertentangan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, jadikanlah witir sebagai penutup surat lail kamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama berbeda pendapat dalam mengkompromikan 2 hadis ini, tetapi langkah yang paling selamat ialah meninggalkan sholat 2 rakaat tersebut dan demi mengikuti perintah Rasulullah SAW di atas. Taib, kalau Syekh Al-Albani ini berpendapat sholat witir benar-benar jadi penutup sholat malam. Padahal beliau sudah menyebutkan ada riwayat ada 2 rakaat lagi setelah sholat witir. Sebenarnya ini bisa dikompromikan dengan kita menyatakan sholat witir itu tidak jadi wajib untuk penutup sholat malam. Ya, sholat witir itu tidak jadi wajib penutup sholat malam, namun sunnah. Sehingga hadis yang tadi Nabi SAW itu masih melakukan sholat 2 rakaat ba'da witir dengan membaca surat Al-Zalzalah dan surat Al-Kafirun menunjukkan masih ada, masih dibolehkan. Artinya kalau kita sudah tutup sholat witir, sholat malam itu dengan sholat witir, masih boleh nambah lagi 2 rakaat. Ini sudah jadi dalil. Maka kalau kita sudah sholat 11 rakaat misalnya, malam hari bangun lagi 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam juga masih boleh. Yang penting dalam satu malam tidak dengan 2 witir. Karena Nabi SAW mengatakan la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Baca lagi. Selanjutnya saya menemukan hadis sahih yang menyuruh melakukan sholat 2 rakaat sesudah witir. Dengan demikian semua orang dibenarkan melakukan sholat tersebut. Jadi sholat 2 rakaat ini dianggap sebagai hal yang sunnah sehingga tidak bertentangan dengan perintah Nabi untuk menjadikan witir sebagai penutup sholat lail. Hadis ini saya sebutkan dalam kitab As-Shahihah, hadis nomor 1993. jadi bertentangan berarti apa yang beliau sebutkan sebelumnya dan sesudahnya. Jadi boleh sebagaimana disebut dalam kitab As-Shahihah, silsilah al-hadis As-Shahihah, beliau masih membolehkan sholat 2 rakaat lagi ba'da witir. Tadi bacaannya apa?
Al-Zalzalah dan Al-Kafirun. Terus. Nah, sekarang witir sudah. Ini dibahas bacaan untuk sholat witir yang 3 rakaat. Di sini tidak dibahas yang 1 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 tidak. Namun yang dibahas cuma yang 3 rakaat saja. Mungkin riwayat-riwayat yang ada cuma menyebutkan yang diketahui bacaannya. Artinya Nabi SAW baca surat khusus, yaitu ketika sholat witirnya yang 3 rakaat. Nanti terserah di sini boleh memilih dengan pola 21, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, atau milih 3 sekaligus. Namun yang paling afdal 21. Memakai kaidah dari Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Asba' An-Nadhair, ma kana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Beliau membawa kaidah sesuatu ibadah yang aktivitasnya lebih banyak, maka keutamaannya lebih besar. Kalau 3 langsung tahiyatnya 1 kali. Kalau 21 tahiyatnya 2 kali. Maka lebih banyak aktivitas, lebih banyak keutamaan. Lebih banyak aktivitas, lebih banyak keutamaan. Kalau memilih bisa 21, bisa 3, lebih afdol 3. Kemudian bacaan ketika sholat Jumat. Sholat Jumat. Lebih afdol 21 ya. 21 atau 3 lebih afdol 21. Kemudian bacaan ketika sholat Jumat. Jadi ada sholat Jumat lagi khusus bacaannya. Baca. Dia terkadang membaca sholat Jumat, Quran surat 62 11 ayat pada rakaat pertama. Sholat Jumatnya utuh berarti ya. Surat Jumatnya utuh 11 ayat. Terus membaca surat Al-Munafikun pada rakaat kedua, dan terkadang mengganti dengan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat atau surat ke-88 26 ayat. Jadi baca surat Jum'ah dan Al-Munafikun, kemudian surat Jumat dan Al-Ghasyiyah. Kemudian Nabi SAW terkadang membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ya, jadi bisa memilih surat Jumat dan Al-Munafikun atau surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Lalu sekarang yang ke-9, sholat 2 hari raya. Sholat 2 hari raya. Nabi SAW terkadang membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Sama dengan sholat Jumat ya. Termasuk juga ini bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan kalau sholat Jumat itu bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Sholat Jumat bertepatan dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Maka nantinya bacaannya seperti itu juga. Riwayat yang sama menyebutkan seperti itu. Kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, bacaan ketika sholat idnya, ya sholat idnya bacaannya seperti ini. Begitu juga sholat Jumatnya. Terus beliau terkadang membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Iqtarabatis Sa'ah pada rakaat kedua. Baik. Membaca surat Qaf dan Iqtarabatis Sa'ah ini yang lebih panjang daripada Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Terus sholat jenazah. Menurut sunnah dalam sholat jenazah dibaca surat Al-Fatihah dan 1 surat yang dibaca tanpa bersuara setelah takbir pertama. Jadi Nabi SAW setelah takbir pertama baca surat Al-Fatihah, namun lirih, tidak dengan suara jahar, tidak dengan suara keras. Nah, untuk yang selanjutnya insya Allah kita ada tarawih baru melanjutkannya. Jadi kesimpulannya tadi ada sholat-sholat tertentu yang punya bacaan khusus, namun bukan keharusan. Namun kalau mau mengikuti bisa melihat yang tadi ada untuk sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Walaupun untuk sholat 5 waktu tidak disebutkan bacaan-bacaan khusus, kecuali ada sholat subuh pada hari Jumat ada baca ayat sajadah, surat sajadah dan al-insan. Lalu ada lagi tambahan untuk sholat lail, sholat malam, kadang dengan bacaan yang bahkan sampai beberapa surat itu dibaca. Kemudian kalau sholat witir baca surat Al-A'la, terus Al-Kafirun, terus surat Al-Ikhlas. Bisa nambah juga Al-Ikhlas yang rakaat ketiga, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Riwayat ini sahih. Sebagaimana juga di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian untuk sholat Jumat bisa surat Jum'ah dan surat Al-Munafikun atau surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Sedangkan hari raya surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah
atau terkadang baca surat Qaf dan surat Iqtarabatis Sa'atu wa Insyaqqal Qamar. Yang kalau yang kedua ini lebih panjang, ini nanti banyak yang protes. Ya. 45 ayat kan? Kalau tadi surat Jum'ah sama Al-Munafiqun 11 ayat. Kalau surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah cuma 19 ayat kan? Al-Ghasyiyah juga singkat juga. Al-Qaf dan Al-Qamar itu panjang ya, jangan timbang saya sendiri. Mau di masa atau gimana ya terserah. Apa? Jenengan bisa pilih 21, bisa pilih 3 langsung. Mana yang dipilih? Ya, 21 atau 3 langsung. 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi salam. Bacaannya sama dengan ini. Atau baca 3 sekaligus, 3 rakaat sekaligus, bacaannya juga sama seperti itu. Oke. Yang tadi kaidah saja yang lebih afdal 2, 1. Ada lagi bertanya? Ya. Masalah sholat jenazah, saya pernah mendengar sholat jenazah itu takbiratul mengangkat tangan cuma takbiratul yang lainnya ada mengangkat ada jalannya. Taib. Kaidah kemarin bagaimana? Angkat tangan itu kapan? Angkat tangan kapan? Selain turun sujud dan selain bangkit dari sujud. Kita takbir saat sholat jenazah itu bukan lagi turun sujud, bukan bangkit dari sujud. Maka setiap takbirnya angkat tangan. Sehingga kita tidak butuh dalil khusus untuk itu. Cukup dengan kaidah umum itu sudah mencakup semua pembahasan sholat yang ada, termasuk takbir zawaid ketika sholat id sama. Sehingga saya nilai itu kurang tepat dengan kaidah tadi. Yang kedua, tambahan lagi untuk sholat id, pakai kaidah tadi saya sudah mencukupi. Masalahnya kalau jenengan bawa pendapat baru, apalagi di kampung, ini jenengan hidup di Gunung Kidul, bukan hidup di orang-orang pinter yang bisa paham cepat, ya, yang tahu beda-beda pendapat gitu. Jenengan hidup di kampung. Karena ada beberapa laporan masuk ke saya langsung, Ustadz, ini sholat idnya kok imamnya itu ketika takbir zawaid 3 angkat tangan. Saya malah nyalakan imamnya itu keliru. Karena jadi pembicaraan yang nggak baik di jamaah. Dari sholatnya seperti itu nantinya untuk khutbahnya mungkin agak sulit diterima. Ya, jadi kadang yang kita perlu kompromikan, kita kompromikan saja seperti itu. Ini kayaknya pendapat ini kurang pas ini. Yang umumnya masyarakat sudah pakai sebenarnya sudah ada dalilnya. Jadi pakai seperti itu. Nah, kalau jenengan praktekkan tadi cuma takbir pertama saja angkat tangan, silakan dengar nanti omongan berikutnya nanti di belakang. Bung, dari jenggot saya sudah banyak omongan, dari ini saya sudah banyak omongan. Jenengan nggak usah nambah-nambah lagi. Cukup yang masih bisa dikompromikan sudah kompromikan sudah. Kita masih bisa tinggalkan pendapat kita seperti itu. Ya, contoh misalnya dari kemarin kita bahas Bismillah, jaharkan atau tidak kalau Syekh Albani? Jaharkan atau tidak? Tidak kan? Di sini tidak dijaharkan kan? Nah, suatu waktu ini jadi masalah. Dikarenakan keadaan masyarakat yang terbiasa dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dijaharkan. Jenengan pakai pendapat ini maksudnya, karena masalah di belakang itu. Ada yang punya pendapat kalau tidak baca Bismillah itu sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Atau bahkan mungkin dia ulangi sholatnya. Maka jadi masalah berikutnya lagi. Jadi ditimbang-timbang saya berada di depan masyarakat mana, sehingga nantinya kalau kita amalkan sesuai keadaan yang masih bisa kita kompromikan, mungkin itu lebih menyelamatkan diri kita. Namun yang tetap kita mau pegang pendapat itu ya tetap pendapat itu. Jenengan nggak ikut-ikutan masyarakat yang cukur jenggot misalnya, nggak perlu. Jenengan nggak ikut-ikutan masyarakat yang pakaiannya seperti itu, nggak perlu. Pakaiannya melanggar syariat tidak perlu. Cukup kita tetap pegang prinsip seperti itu. Namun kalau hal-hal yang masih bisa dikompromikan, kita kompromikan. Ada lagi? Sujud sawi cuma sekali sujud sah nggak? 2 kali sujud nggak sah seperti itu. Sujud syukur. Masalahnya kita kadang-kadang harus jadi makmum itu kan imamnya juga. Iya, imamnya itulah imamnya kalau di negeri di tempat kita seperti itu. Pahamnya sujud sawi sekali sujud, 2 kali sujud.
Saya masih berpendapat tidak sah ini. Saya belum tahu kalau ada pendapat yang lain. Imamnya sekali sujud, kita ikut salam, atau kita nambah satu rakaat lagi? Berarti imamnya sujud sahwi setelah salam. Di dalam. Setelah sholat tegur imamnya saja. Ya, tegur imamnya, Pak, itu harusnya sujud sahwinya 2 kali. Sujud sahwi itu aturannya 2 kali, Pak. Ini bukan sujud syukur, bukan sujud tilawah. Itulah kalau imam itu nggak paham ilmu itu kayak begitu jadinya. Saya selalu ingatkan imam-imam itu banyak belajar terus. Sepele-sepele kayak gini saja. Masalahnya sujud sahwi ini keadaan-keadaan darurat. Darurat itu lebih penting dipelajari daripada yang sering-sering kita temui. Yang salah-salah itu perlu dipelajari. Sujud sahwi kan jarang-jarang, namun fatal kalau nggak tahu. Maka imam lebih ditekankan untuk itu biar nanti kalau dia lupa tahu keadaan darurat saya menyikapinya bagaimana. Makanya tanggap bencana itu orang-orang yang petugas SAR itu perlu dia pelajari lebih banyak. Walaupun untuk dapat bencananya, dapat ya orang yang tenggelam, ya dapat musibah, wah itu jarang-jarang, namun perlu pelajari. Imam harusnya sikapnya seperti itu. Ini ada orang yang mungkin lupanya agak parah ya. Jadi dia sholatnya itu kurang. Ini dia tambah 1 rakaat lagi. 1 rakaat. Harusnya kan ditambah sujud sahwi. Dia lupa sujud sahwinya nggak sujud sahwi. Dia lupa sujud sahwi. Dia tambah 1 rakaat. Harusnya kan 1 rakaat ditambah sujud sahwi ya ketika kurang ya. Iya. Dia ketika Dia cuma tambah 1 rakaat saja. 1 rakaat lupa nggak sujud sahwi dia ya. Kalau menurut ulama yang menyatakan sujud sahwi wajib, tidak sah nanti salat. Kalau wajib dan harus nambah sujud sahwi itu enggak? Maaf, dia kan kurang misalnya sekarang 3 rakaat, tinggal tambah 1 rakaat. 1 rakaat. Iya. Terus dia tidak sujud sahwi lagi. Langsung cuma tambah 1 rakaat saja. Kalau pakai mazhab Syafi'i tidak masalah sholatnya, karena sudah tambah dengan 1 rakaat tadi. Sholatnya masih sah. Nggak jadi lupa Ustaz ya, jadi ingat ya. Karena ini lupanya jadi 2 kali gitu. Jadi lupa untuk tadi 1 rakaat kurang dan lupa untuk sujud sahwi. Agak parah gitu. Terus Ini Ustaz, apa namanya? Ada doa khusus nggak di antara doa takbiratul ihram? Takbir ketika hari raya. Takbirnya kan 7 kali dan 5 kali, ada doa khusus. kalau yang ada cuma riwayat saya dari sahabat Nabi SAW itu baca tasbih, mengagungkan Allah, memuji Allah, itu saja. Sedangkan kalau bacaan khusus cuma asar-asar saja, riwayat-riwayat, namun tidak dari Nabi. Yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Terus ini Ustaz, ketika di halaman 129 yang tadi tambahan-tambahan itu Ustaz, ketika sabdi isma rabbiyal a'la kan subhanaka fabala ya. Ya. Itu untuk artinya apa Ustaz? Subhanaka maha suci engkau ya Allah, fabala, dan benar engkau maha suci. Kalau subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, Rabb yang maha tinggi. Kemudian ketika surat Al-Ghasiyah terakhir, inna iya bahu, itu apa namanya, ada doa Rabbi hasibni hisaba yasira, apakah ada? Rabbi hasibni hisaba yasira. Wallahu alam, kayaknya nggak ada riwayatnya itu. Sama juga seperti surat At-Tin, riwayatnya juga tidak kuat, namun kitab tafsir ada. Kalau ini beliau sertakan riwayat sanad sahih, berarti didukung dengan riwayat. Dengan raya yang bersamaan 1 hari. Apa? Sholat Jumat dan hari raya dalam 1 hari. Dalam 1 hari? Kemudian ada keterangan kalau sudah sholat hari raya, sholat Jumat tidak terlalu wajib atau tidak wajib. Kalau sudah sholat hari raya, maka sholat Jumatnya tidak lagi, namun diganti dengan sholat zuhur. Diganti dengan sholat zuhur. Pendapat yang mengatakan tidak diganti dengan sholat zuhur, pendapat yang sats, pendapat yang nyeleneh. Karena nggak mungkin suatu sholat wajib jadi kurang jadi 4 waktu dalam sehari, tidak mungkin. Jadi cuma sholat Jumat boleh ditinggalkan, namun diganti dengan sholat
zuhur. Namun disarankan menurut mazhab Hambali, sholat Jumat mesti ditegakkan oleh imam masjid. Biar nanti yang mau datang ke masjid untuk sholat Jumat tetap bisa sholat Jumat. Jadi masjid tidak boleh libur. Ya, masjid tidak boleh libur. Kalau per individunya boleh dia tinggalkan sholat Jumat, namun ganti dengan sholat zuhur. Tidak adanya kalimat yang menyebutkan tidak diganti dengan sholat zuhur bukan berarti sholat zuhurnya tidak ada. Karena sholat 5 waktu tidak mungkin berkurang jadi 1, diskon 1 nggak mungkin. Orang safar saja masih tetap sholat 5 waktu kan, walaupun cuma rakaatnya singkat. Nggak mungkin jadi nihil sholat zuhurnya, tidak mungkin. Walaupun nanti dikosor di asarnya. Kalau dia musafir. Baik. Bila kita sujud sahwi setelah salam gimana gitu. Sujud sahwi bisa 2 keadaan, sebelum salam atau sudah salam. Sebenarnya ada rinciannya. Kapan sebelum salam, kapan sudah salam. Kaidah pentingnya sebelum salam itu ada jika ada kekurangan dalam sholat. Contoh misalnya dia tinggalkan tahiyat awal, maka sujud sahwinya nanti sebelum salam. Kalau sesudah salam itu ada jika sholatnya sudah pas sebenarnya, namun dia tambah 1. Maka ketika itu kelebihan, maka dia tutup dengan salam, baru nanti sujud sahwinya setelah salam. Jadi tidak semua sujud sahwi itu sebelum salam atau sudah salam. Namun mau pilih sebelum salam atau sudah salam, dua-duanya sah. Ya, dua-duanya sah. Namun kalau dalam mazhab Syafi'i sebelum salam. Dalam mazhab Syafi'i semuanya sebelum salam. Manfaatnya apa? Biar jamaah nggak bubar langsung. Manut pada imam. Imam tambah 2 kali sujud lagi, jamaah ikut. Karena kalau sudah salam, nantinya jamaah nggak tahu ini sujud apa lagi tambah-tambahannya. Seperti itu. Namun yang jelas rincian yang paling bagus, sebelum salam itu ada keadaannya, sudah salam juga ada keadaannya. Ada lagi? Yang sujud sahwi tadi Ustaz ketika di luar sholat ya setelahnya kan berarti sama dengan sujud tilawah ataupun sujud syukur, bedanya 2 masalah ya Ustaz ya. Itu pakai salam juga nggak? Pakai. Kalau sujud tilawah tidak. Kalau sujud sahwi pakai. Jadi dia sudah tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah terus sujud 2 kali. Allahu Akbar. Bacaannya seperti sujud biasa. Bangkit lagi, duduk antara 2 sujud, tidak baca apa-apa. Lalu sujud lagi yang kedua kalinya Allahu Akbar. Baca seperti sujud biasa. Lalu bangkit lagi, langsung salam tanpa tahiyat. Salamnya ada. Bedanya dengan sujud tilawah, tidak pakai salam. Sujud syukur tidak pakai salam. Yang pakai salam cuma sujud sahwi. Terus kalau yang terakhir tadi Sabi Isma yang terakhir, makmum ataupun jamaah yang baca alaihi salam itu membatalkan. Sholatnya tidak batal, cuma membuat tambahan-tambahan baru dalam ibadah. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam gitu. Kompak apa ini sendiri-sendiri? Oh, itu 2 saja. Saya kira sendiri. Saya kira kamu alaihi salam gitu. Kayak jawab amin gitu, enggak kan? Enggak. Yang sholat Jumat berbarengan dengan sholat Id tadi, itu apabila ada yang ingin menghendaki diganti dengan sholat zuhur, boleh dilaksanakan di rumah sendiri atau tetap dilaksanakan berjamaah? Bisa di rumah sendiri, bisa berjamaah. Bisa. Sudah? Musafir Ustaz, Musafir? ketika sholat Jumat tetap wajib. Tidak. Ketika mudik-mudik ini kan lagi Mudik-mudik ini bahasanya kan bisa ganti sholat zuhur. berarti di rumah. Jangan tinggal lihat keadaan saja. Saya mau berhenti enggak ya? Berhenti enggak ya? Namun resikonya nantinya kalau jenengan pilih sholat Jumat tidak bisa dijamak dengan sholat asar. Menurut sebagian ulama seperti itu. Alasannya karena dulu Nabi SAW mendapati sholat Jumat itu pernah sholat Jumat turun hujan deras. Turun hujan deras dikarenakan para sahabat minta supaya Nabi SAW berdoa pada Allah diturunkan hujan. Turun hujan seketika itu juga. Dan tidak dijamak sholat asar ke waktu Jumat. Tidak dijamak sholat asar ke waktu Jumat. Ini jadi dalil kata sebagian ulama bahwa sholat Jumat dan sholat asar tidak bisa dijamak. Yang bisa zuhur dan asar. Jadi setelah sholat Jumat nggak boleh sama asar ya? Nggak boleh. Nanti dia tunggu nanti waktu asar dia
kerjakan sholat asar lagi. Namun kalau dia pilih sholat zuhur, sudah dia undur saya sholat zuhur di waktu asar bisa. Atau nanti sholat Jumat orang-orang sudah selesai dia masuk masjid sholat zuhur. Lalu masukkan sholat asar di situ, majukan sholat asar di situ. Gitu. Kondisi safar itu ketika masih di jalan atau ketika sudah nyampe dan masih berlaku nggak Ustaz? Nah, tergantung. Jenengan mukimnya berapa hari? Kalau mukimnya lebih daripada 4 hari, maka tidak berlaku lagi hukum safar. Dia berlaku langsung hukum mukim sejak datang di sini. Namun kalau dia itu safarnya kurang dari 4 hari atau pindah-pindah, sini 2, masih safar lagi, pindah lagi 2 hari lagi, Gunung Kidul, pindah lagi ke Solo, Solo pindah lagi ke Magelang, ya Magelang pindah lagi ke pindah lagi ke Kebumen, terus baru kembali ke Jakarta. Nah pindah-pindah berarti ya. Nah walaupun situ dua, nah itu masih terhitung musafir semuanya, karena mukimnya kurang dari 4 hari. Ya, berlaku untuk sholat jamaah. Iya, berlaku untuk jamaahnya dan kosornya. Karena rata-rata kalau lebih daripada 4 hari dia sudah tinggal di situ, sudah anggap lama. Jadi dia kosor kapan? Nanti pas berangkat lagi. Mau kembali ke Jakarta atau dari Jakarta ke Gunung Kidul. Tapi yang paling pendapat yang paling kuat Ustaz, ketika kita kan banyak nih sekarang yang lagi mudik itu ada batasan yang paling kuat nggak? Berarti seminggu kan ada pendapat juga kan? Ada yang 3 hari, ada yang sepekan, ada yang sampai niatnya kalau safar berarti pakai itu terus. Gimana sih? Saya lebih prefer yang 4 hari tadi. 4 hari maksimal. Disebut mukim. Kalau sudah lebih daripada 4 hari disebut mukim. Kalau kurang dari 4 hari masih musafir. Namun musafir ada 2 macam, musafir rokib di atas kendaraan dan musafir nazil yang sudah mampir, yang sudah turun. Nah kalau jenengan sudah jadi musafir nazil, baiknya lihat itu ini sudah lebih dari 4 hari enggak nanti rencananya. Kalau iya, sudahlah, hukumi seperti mukim. Ada lagi? Dapatan 20 hari ini kan? Yang banyak mengkosor sholat pas misalnya. Sampai 20 hari, berarti dia rokib semuanya, masih di kendaraan semuanya, pindah-pindah. Pendapat itu nanti menyatakan bahwa itu untuk musafir yang pindah-pindah. Sampai 20 hari, mau sampai sebulan. Enggak yang netap, dia enggak netap. Jadi contohnya, misalnya anak kos, orang Jakarta kuliah di UGM, ya kan? Sebulan dia di UGM. Mukim atau musafir? Mukim. Contohnya itu saja. Kenapa mukim? Taruhlah dia cuma 1 minggu saya ada keperluan. Kenapa sudah dihukum mukim? Karena sudah lebih daripada 4 hari di situ. Nanti kalau dia balik ke Jakarta lagi baru dia dihukumi musafir. Jadi tidak bisa untuk orang ini dia dihukumi musafir selama tinggal di Jogja enggak. Setahun dia bisa kosor sholat terus berarti. Karena dia mudiknya setahun sekali kan. Itu contohnya. Ya, saya ada buku panduan safar tentang ini, tapi panduan safarnya lagi habis cetakannya. Di kampung halaman bisa dia dihukumi musafir kalau cuma sebentar. Bisa nggak? Kurang 4 hari. Bisa saja. Pak Kusnaidi misalnya dari Jakarta cuma mampir sebentar kan, 1 hari balik lagi. Nah, musafir berarti 1 harinya. Apalagi 1 hari itu keadaannya biasanya terburu-buru. Mau apa-apa, saya mau kesini lagi, repot. Namun kalau sudah lebih daripada 4 hari, rata-rata kita sudah nggak terlalu repot-repot banyak gitu. Nyantai. Jadi kalau 1 hari datang mendarat, balik ke Gunung Kidul 1 jam, balik lagi ke bandara lagi. Dia sudah hitung-hitung, wah ini saya keadaannya sempit sekali. Jadi logika seperti itu saja masih bisa kita pikirkan bahwasanya dia memang keadaan ini butuh-butuh untuk jamak, untuk kosor, seperti itu. Ada lagi? Untuk bisa disebut safar itu harus berniat atau tidak? Safar butuh niat atau tidak? Butuh niat safar atau mukim ataukah tidak itu? Artinya gini, sebenarnya jenengan sudah jalan itu sudah safar nantinya kalau dari perbuatannya. Sampai itu melewati 2 waktu sholat itu ya, waktu perjalanannya. Batasan minimal berarti. Misalkan perjalanan dari sebelum zuhur selesai sampai di tujuan setelah asar itu sudah Nah, belum tentu. Siapa tahu itu cuma keliling-keliling Gunung Kidul.
ketika misalkan kita ke kota lain. Ya, ke kota lain. Iya. Kalau kota lain baru iya. Karena keliling Gunung Kidul pun bisa seperti itu. Jadi kan jam 8 pagi sini, balik jam 8 malam pun bisa. Jadi kan dari sini ke Rongkop, bablas Semin ke Pato, balik ke Panggang, insya Allah jam 8 malam. Ya dah? Bisa. Jadi bukan dilihat dari itunya. Dilihat dari jenengan itu melakukan perjalanan sudah keluar dari batas kota. Dihitung dari situlah. Nah, kalau jumhur pakai jarak 85,3 kilo. Namun kalau kita pakai standar Islam misalnya urf lah. Nah, ini sudah dianggap jauh. Ya sudah, itu safar. Keluar dari batas kota. Kalau masih di dalam kota, mubeng-mubeng saja. Putar Gunung Kidul tadi yang saya bilang. Ya, enggak disebut safar. Ya, sales itu namanya. Atau lagi utang. Iya. Sudah ya? Kita lanjutkan lagi pada Isya insyaallah. Kita tutup kalian doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.